Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, perkenalkan nama saya Tri Umalasari. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BIJ 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 6 di SD Muhammadiyah Pringseu, Lampung, dengan materi makanan halal dan thoyyib sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya nanti? Silakan lihat videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doanya, Mbak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim. Sadaqallahul azim. Pembiasaan kita selanjutnya adalah bacaan sholat ya. Allahumma ba'id Baik, terima kasih Nur Baiti yang sudah bertugas hari ini ya. Nanda Solih Solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, itu yang perlu ya nak ya. Karena apa? Kita wajib bersyukur ya. Karena kalau kita hari ini hadir, berarti kita dalam keadaan sehat. Ada teman kita yang di rumah saja, yang tidak bisa hadir ke sekolah, berarti tandanya ada keperluan mungkin satu, yang kedua mungkin dalam keadaan sakit, ya tidak? Ya. Oke, ya. Baik, hari ini siapa saja yang tidak masuk nak? Ada 4 orang yang tidak masuk Falah? Ya. Oh iya, oke, terima kasih Falah. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita belajar tentang makanan halal dan thoyyib. Apa tujuan kalian belajar ini? Yang pertama adalah kalian bisa memahami maknanya dulu. Yang kedua, kalian bisa membedakan antara halal dan thoyyib. Kemudian yang ketiga, contoh-contoh dari makanan halal itu apa saja? Kemudian contoh makanan haram itu apa saja? Nah, itu tujuan kalian mempelajari pelajaran makanan halal dan thoyyib. Bahwasanya makanan dan minuman apa saja yang halal, kemudian bagaimana hukumnya. Pertanyaan pertama, makanan apa saja yang halal dan boleh dikonsumsi, kemudian hukumnya bagaimana? Silakan tunjuk tangan. Oke, oh Cila aja deh. Nah, oke Cila deh. Daging sapi, daging kerbau, daging ayam, dan daging kambing. Oke, hukumnya? Halal menurut zatnya. Iya benar, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi makanan yang halal itu yang pertama adalah daging. Contohnya ya, ada daging sapi, kemudian ada daging ayam,
daging kambing, daging kerbau. Nah, kemudian lain-lain ya. Hukumnya itu adalah apa tadi, Cila? Jadi sekarang kalian harus tahu apa itu pengertian halal. Nah, oke. Kalau halal itu berasal dari kata hil, artinya terlepas, kemudian terbebas. Artinya halal ini adalah segala sesuatu yang diperbolehkan. Nah, kemudian apa lawan dari halal? Yaitu haram. Oke. Nah, itu yang pengertian tentang halal. Kemudian toyib. Apa pengertian toyib? Ya, toyib itu artinya baik, kemudian berkualitas dan bermanfaat. Lawan dari toyib ini adalah khobaits. Khobaits ini adalah sesuatu yang buruk. Ya, nah, jadi makanan dan minuman yang halal dan toyib itu adalah semua jenis makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh syariat Islam dan tidak menimbulkan mudarat. Mudarat itu sama dengan bahaya ya. Makanan dan minuman yang halal dan toyib itu adalah semua jenis makanan ya yang boleh dikonsumsi oleh syariat Islam. Ya. Nah, dan tidak menimbulkan bahaya bagi fisiknya ya. Bahaya itu misalnya keracunan. Nah, gitu ya. Ya. Tepuk syukur. Jika kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Namun siapa yang kufur, Allah akan mengazabnya di dunia dan di akhirat sana. Oke. Untuk supaya kalian bisa lebih paham ya, lebih paham tentang makanan apa saja, makanan yang halal, kemudian makanan yang haram, Bunda Mala akan membagikan kalian kerja kelompok ya. Diskusi kita hari ini kalian kerjakan, kalian gunting. Bunda Mala akan menjelaskan mana saja yang akan kalian kerjakan. Lembaran yang pertama, kalian gunting dulu, kemudian kalian tempel mana makanan yang haram, mana makanan yang halal. Oke, silakan bekerja dulu, nanti guntingnya bergantian ya. Nah, sudah? Oke. Digunting, kemudian ditempel. Ini lemnya. Kalau udah selesai satu, langsung ditempel. Oke, sudah dapat satu. Ini kelompok Abu Bakar, Utsman, kemudian Umar, Ali bin Abi Thalib. Ini adalah Khadijah. Sudah. Kalau sudah semua, ya silakan maju pala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok emak akan mempresentasikan hasil dari latihan yang ada di kertas ini, yaitu menunjukkan contoh makanan halal dan thayyib. Di mana sayur-sayuran adalah makanan halal, ikan adalah makanan halal, nasi adalah makanan halal dan juga daging sapi, begitu juga dengan daging ayam. Untuk makanan yang haram itu meliputi hal seperti daging babi, ular dan juga anjing. Itu saja yang saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Ya, silakan. Oke. Nah, oke. Ini Cila ini adalah kelompok Utsman. Ya, silakan maju dulu. Nah. Tanggapannya gimana kelompok Utsman? Iya, oke. Oke, terima kasih Cila. Silakan duduk. Yuk kita kasih aplaus untuk kelompok Utsman bin Affan. Oke. Nah. Baik, Nak. Makanannya ada 6 tadi ya. Ada 6.
makanan halal dan makanan haram. Kalau untuk makanan halal, yang makanan yang halal itu adalah ada nasi, sayuran, kemudian ikan, daging, dan iya, daging ayam, ya. Nah, sedangkan kalau makanan haram itu ada babi, ada ular, dan ada anjing, ya. Nah, ini dalilnya. Kenapa kita diharuskan untuk memakan makanan yang halal, ya. Terdapat dalam surat apa ini? Iya. Al-Baqarah ayat 168. Bisa dibacakan? 1, 2, 3. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa artinya? Wahai manusia, itu adalah tentang dalil atau perintah Allah tentang makanan halal dan thayyib. Nah, kita menuju ketentuan makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Silakan Feza, baca Feza. Ketentuan makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Ketentuan makanan yang halal. 1, menurut zatnya. 2, halal karena cara memperolehnya. 3, halal karena cara memprosesnya. Iya, oke. Terima kasih. Sekarang mau Bunda Mala Aska. Silakan Aska. Ketentuan makanan yang thayyib. 1. Tidak mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan. 2. Bergizi tinggi. 3. Makanan yang lengkap dan berimbang. 4. Tidak buruk atau bersih. 5. Tidak berlebihan. Nah, oke. Baik. Nah, ini ya, Nak. Ini adalah ketentuan makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Apa saja ketentuannya? Yang pertama tentunya halal menurut zatnya. Halal karena cara memperolehnya, kemudian halal cara memprosesnya. Halal menurut zatnya ini seperti daging kambing, daging ayam. Nah, itu adalah halal menurut zatnya. Nah, kemudian cara memperolehnya, Nak. Jangan sekali-kali cara memperolehnya itu dengan cara mencuri. Oke. Nah, kemudian cara memprosesnya, jangan sekali-kali memproses cara makanan itu dengan mencampur adukan dengan makanan-makanan yang haram. Silakan Bunda Mala mau Naura, silakan baca Naura perbedaan halal dan thayyib. Oke, ya. Itu ya, perbedaan halal dan thayyib. Terima kasih Naura. Jelas, Nak, halal itu berkaitan dengan syariat Islam yang harus kita patuhi, ya, dan berpengaruh terhadap rohani manusia. Nah, sedangkan thayyib itu berkaitan dengan manfaat bagi kesehatan atau perkembangan jasmani manusia. Oke. Nah, kemudian manfaatnya tentunya yang pertama sekali itu adalah kita semakin disayang oleh Allah, akan memberikan kesehatan rohani sekaligus jasmani. Kemudian akan berpengaruh terhadap akhlak kita, yaitu akhlak mahmudah. Kemudian mendatangkan keberkahan hidup. Kemudian sebagai jalan agar doanya terkabul. Nah, kalau kita memakan makanan yang halal, pasti doa kita akan terkabul, tapi dengan niat dan doa yang tulus dan ikhlas. Kemudian menghindarkan manusia dari api neraka. Oke. Cara mencari makanan yang halal dan thayyib sesuai ketentuan syariat. 1. Memilih profesi yang dibolehkan oleh syariat Islam. 2. Bekerja dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. 3. Meminjam atau hutang. 4. Meminta izin kepada yang punya. Oke.
Oke, cara mencari makanan yang halal dan thayyib sesuai dengan ketentuan syariat Islam itu ada 4. Nah, selesai ya. Jadi, baik anak-anakku sekalian, pada siang hari ini ya, kita itu sudah berdiskusi ya, kemudian sudah presentasi juga. Silakan dikumpul dulu, Bunda Mala bisa ngambil. Oke. Nah, ini sudah lengkap ini kelompoknya ya, sudah 1 sampai 5. Oke. Coba Aska, kesimpulan yang bisa kamu tarik dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang makanan yang halal dan thayyib. Yuk, silakan Aska. Halal adalah segala sesuatu yang oleh syariat Islam boleh dimanfaatkan atau dikonsumsi. Oke. Thayyib artinya baik, berkualitas, dan bermanfaat. Ya. Makanan dan minuman yang halal dan thayyib adalah semua jenis makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh syariat Islam dan tidak menimbulkan mudarat atau bahaya bagi orang yang mengonsumsi. Oke. Terima kasih Aska. Kasih aplaus dulu dong, tepuk tangan. Nah. Baik, silakan Nak, pimpin doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.